David belum pulang. "Kemana aja lo baru datang?" tanya dari saat David datang. "Gue tadi beli rokok dulu di warung si Babe. Anak-anak udah pada ngumpul." David duduk di sebelah Derry. "Belum nih, lagi pada nungguin juga," jawab Derry. Derry, David, dan 13 orang temannya sedang berkumpul di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Mereka adalah murid sekolah menengah Harapan Bangsa. Hari itu mereka dipulangkan sebelum waktunya karena mereka baru saja melewati ujian akhir tingkat sekolah menengah. Oleh karena itu, mereka sudah tidak lagi belajar seperti biasa. Tugas mereka adalah menunggu hasil pengumuman, karena itulah menantu masa depan mereka. Sebagai murid sekolah menengah yang terkenal akan kedudukannya di kalangan sekolah lain, mereka harus mempertahankan reputasi mereka. Mereka juga harus melakukan tugas sebelum menguasai wilayah dengan mengalahkan sekolah lain. Ini adalah hajatan setahun sekali, turun-temurun dari senior sebelum mereka, hingga akhirnya tugas itu jatuh ke tangan mereka. "Sekarang kumpulin BR-nya," ujar Derry. Seluruh murid menghampiri seraya membuka tas mereka. Satu persatu mulai mengeluarkan senjata yang mereka bawa. Mulai dari sabuk dengan mata gear samurai, celurit, hingga golok. Setelah semua kumpul, Derry mulai membagi senjata-senjata itu. Derry memberikan sebuah samurai kepada David. "Pegang, umpetin di baju lo," ujarnya. David segera mengambilnya, lalu memasukkan ke dalam baju seragam yang ia pakai. "Oke, hari ini kita nyerang SMA Pagi Cerah. Alumni kita udah nunggu di sana. Kita suruh langsung meluncur saja. Pokoknya kita mesti ngalahin SMA Pagi Cerah. Soalnya gue denger-denger ada anak kita yang digebukin," terang Derry. Seluruh murid sekolah Harapan Bangsa mendengarkan Derry dengan seksama. Tidak ada satupun bualan Derry tentang tindakan kepahlawanan bodoh yang lompat dan perhatikan mereka. Begitu juga David. Setelah selesai membeli wejangan, mereka mulai meninggalkan warung kecil itu dengan menggunakan mobil omperengan. Terlihat senyum bahagia pemilik warung kecil itu. Hari ini pasti hari keberuntungannya, karena warungnya aman dari murid-murid sekolah Harapan Bangsa. Mobil omprengan yang berisi 20 murid sekolah menengah yang sudah siap mati itu mulai berjalan menuju medan perang. Ini adalah masalah harga diri, pikir ke-20 murid itu. 20 menit kemudian, mobil omprengan itu sudah sampai di tempat yang ditentukan, sebuah persimpangan jalan raya yang tidak jauh dari sekolah Pagi Cerah. Mereka turun satu persatu. Masing-masing dari mereka memegang erat senjata mereka. Cuaca siang itu cukup panas. Beberapa kali David mengusap tangannya untuk mengurangi sengatan sinar matahari. Tapi bagi David, tidak ada hal yang lebih penting dari loyalitas untuk senior. Ia harus melaksanakan tugasnya. Setelah turun dari mobil omprengan, mereka mulai menghampiri senior-senior mereka yang sudah menunggu di sudut-sudut jalan, hingga mereka semua berkumpul. Lalu dilanjutkan oleh pidato kejantanan ke senior bobrok. "Pokoknya lo semua harus nyerang. Gue gak mau lihat ada yang kabur.
Jangan-jangan banci tunjukin kalau SMA kita itu masih penguasa. Sini, injek-injek sekolah lain. Gue gak mau tahu, colet teh seorang senior. Nah, begitu kita lihat mereka datang langsung serang, gak pakai banyak bacot, tambah salah seorang senior lainnya. Mereka sepertinya sudah cukup mengerti dengan instruksi para senior. Kini tugas mereka adalah menunggu Lala menyerang. 5 menit kemudian, seorang murid sekolah pagi ceria terlihat berjalan menuju persimpangan jalan, disusul dengan puluhan murid lain di belakangnya. Melihat itu, murid sekolah Harapan Bangsa mulai mengeluarkan senjata mereka. Lalu satu persatu keluar dari persembunyiannya, sedangkan para seniornya masih bersembunyi. Mereka hanya diam dan memperhatikan. Kini murid sekolah Harapan Bangsa dan Pagi Cerah sudah saling berhadapan di jalan raya. Beberapa kendaraan sudah mulai menghindar. Beberapa sengaja menghentikan kendaraan agar tidak melewati mereka. Orang-orang yang tadi sedang duduk-duduk di pinggir jalan pun kabur untuk menghindar. Peperangan benar-benar akan meledak. Mereka sudah saling berhadapan. Hanya tinggal menunggu siapa yang menarik pelatuk terlebih dahulu. Jumlah mereka seimbang dan dendam mereka pun setara satu sama lain. Siap saling mencabik hanya untuk sebuah pengakuan. Siapa yang lebih berkuasa, sebuah sifat alami manusia yang paling berbahaya. Serang, ujar Derry dengan nada keras. Murid sekolah Harapan Bangsa mulai berlari, seraya mengeluarkan senjata yang mereka bawa. Begitu pula murid sekolah Pagi Cerah. Tapi kemudian sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ternyata beberapa puluh murid sekolah Pagi Cerah lainnya mulai bermunculan dari sudut-sudut jalan. Mereka mengepung murid sekolah Harapan Bangsa. Mereka kalah dalam telak dalam hal jumlah. Mereka mulai panik, lalu meminta bantuan senior mereka yang menunggu di sudut jalan. Namun ternyata senior mereka sudah tidak ada di tempatnya. Mereka sudah pergi entah kemana. Keadaan semakin memanas dengan jumlah yang lebih sedikit. Murid sekolah Harapan Bangsa harus melawan. Akhirnya pertempuran pun pecah. Mereka mulai saling serang. Deli menyerang dengan celurit yang ia pegang. Ia menyerang membabi buta. Beberapa murid sekolah Pagi Cerah pun terkena sabetan celuritnya. Bahkan kuping seorang murid putus terkena sabetannya. Darah mulai memenuhi jalan aspal panas siang itu. Suasana benar-benar tidak terkendali. Di sisi lain, David pun sedang mencoba melawan siapa saja yang ada di depannya. Awalnya David dapat mengendalikan keadaan dengan samurai yang ia gunakan, namun lama-kelamaan ia mulai kewalahan. Beberapa teman-teman pun memilih untuk kabur. Saat mencoba menyebut tangga dengan seorang murid yang membawa sabukir, David merasa tangannya seperti terbakar, perih dan ngilu. Ternyata seorang murid sekolah Pagi Cerah menusuk lengannya dengan golok hingga menembus lapisan tulangnya. Golok itu menembus pergelangan tangan David. Darah dari tangannya mengalir deras. David mencoba menahan rasa perih yang luar biasa itu. Pandangan David mulai berkunang-kunang, ditambah cahaya matahari yang terik. David kehilangan kendali atas dirinya. Hingga saat ia menoleh, sebuah ger besar menghantam pelipisnya. Bagian perigi dari ger itu menembus kulit dan meratakan tulang pelipisnya, hingga menghasilkan suara gemeretak. Darah membuncah. Seketika suatu rasa sakit dan pening menancap di kepala David. David berjalan semboyongan. Ia sudah setengah sadar. Matanya sudah berputar ke sana kemari.
Suara teriakan di sekitarnya terdengar seperti dengungan lebah di telinganya. Ketika David sedang mencoba menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh, tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang dan menembus kerumunan tawuran menghantam dengan keras kepalanya, menghantam kaca depan mobil itu hingga pecah. Suara gemeretak yang lebih keras terdengar. Itu adalah suara tengkorak kepala David yang pecah saat menghantam kaca mobil. Juga rahang dan deretan gigi David yang hancur berkeping-keping. Darah dan bola mata David menyiprat ke kaca mobil. Tubuh David terpental sejauh 20 meter, lalu menghantam aspal yang panas. Ia terletak di tengah jalan dengan keadaan kepala yang remuk dan beberapa keping kaca yang cukup tebal memancar di wajahnya. Darah mulai merembes dari kepala dan wajahnya hingga membasahi aspal jalanan yang panas. Darah David mendidih di atas aspal. Polisi mulai berdatangan. Para murid dari kedua sekolah itu lari tunggang-langgang, meninggalkan beberapa korban luka parah yang bergeletakan di jalan. Dan beberapa di antara mereka tergeletak dengan luka tebasan samurai di seluruh tubuhnya. Baju seragam yang mereka gunakan sudah dibasahi oleh darah. Bahkan seorang murid kehilangan jari-jari tangannya akibat tebasan samurai. Di antara mereka yang tergeletak, David sedang mencoba terus bernapas, namun seluruh tubuh sudah remuk. Rasa perih, panas, ngilu, dan pening menikamnya dari segala arah, hingga akhirnya David sudah tidak kuat lagi. Ia sekarat dan menghembuskan napasnya yang terakhir di permukaan aspal yang panas. Selamat tidur, David. Semoga mimpi indah. Sementara itu, di tempat lain, seorang ibu telah berdiri di pintu rumahnya.